Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Kalau kemarin ya saya udah bahas Technospark 10 yang versi Pro-nya, yaitu smartphone 2 jutaan mereka yang punya desain menarik dan juga kapasitas RAM dan storage yang lega. Kali ini kita dapat kesempatan lagi buat bahas smartphone terbaru mereka, ya ini harganya 1 jutaan, tapi punya fitur NFC juga. Jadi kalau kalian penasaran ya sama smartphone ini detailnya kayak gimana dan juga apa aja yang ada di dalam isi kotaknya, yuk kita langsung unboxing aja dan kita pindah ke lensa kamera yang di atas supaya bisa lebih detail lagi. Oke, jadi kayak gini guys untuk tampilan packaging box dari Technospark 10C-nya. Ini ngomong-ngomong desainnya masih menggunakan desain yang sama ya dengan seri yang sebelumnya. Bahkan di Technospark 10 Pro kemarin juga kayak gini untuk packaging box-nya guys. Dimana ketulis Techno di bagian atas, lalu ada angka 10 yang besar dan ada huruf C yang kecil di sini, ketulis Spark, dan di bagian sini ada satu buah stiker 64GB untuk storage-nya dan plus 8GB ini tuh untuk RAM-nya. Tapi dibagi dua karena yang hardware-nya hanya 4GB dan 4GB-nya lagi, ini bisa kalian ekspansi pakai virtual RAM ya, alias Fusimem kalau nggak salah nama fitur yang ada di Techno ini. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kiri ini ketulis Spark 10C aja, dan di sebelah kanannya ya sama aja kayak tadi, di bagian atas ketulis Techno dan di bagian bawahnya ini ada beberapa keterangan email, kemudian ada juga ketulis 4 plus 64GB. Ini setup yang benernya guys, jadi formatnya itu 4GB RAM dan storage 64GB. Dan kebetulan untuk unit yang akan kita unboxing ini adalah unit dengan varian warna di sini ketulisnya Magic Skin Blue alias yang warna biru harusnya ya guys ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita buka biar kalian nggak makin penasaran lagi guys. Karena saya juga penasaran ini bakalan kayak gimana desainnya. Kita buka dan oh ya, ngomong-ngomong untuk smartphone-nya sendiri ini tuh bisa kalian dapetin cuma dengan harga 1,299 juta ya. Sorry, 1,299 juta gitu alias hampir 1,3 jutaan ya. Oh ya, sebelum kita buka di sini saya tadi hampir kelupaan kalau di bagian belakang boxnya ini tuh ada beberapa KSP atau key selling point dari HP ini, dimana untuk resolusi kamera utama ini 16 megapiksel ya, kemudian resolusi kamera selfie-nya 8 megapiksel, lalu ada 6,6 inci layar, luas layarnya dia tapi panelnya SD Plus screen, cuman udah punya refresh rate sampai 90 Hz. Kemudian baterainya ini 5000 mAh dan support fast charge 18 watt. Harusnya sih kalau udah 18 watt itu dia pakai USB Type C ya guys ya. Yuk, langsung aja kita buka ini smartphone-nya guys ya. Bakalan kayak gimana untuk desainnya. Iya, kayak gini. Wah, sama aja ya. Untuk plastik desainnya juga kayak yang kemarin di Technospark 10 Pro. Dan kalau kita lihat isi di dalamnya ini, ya ini ada SIM tray ejector ya. Kayak gini guys, nggak usah kita buka. Dan ya ini nih, ini PR buat Techno ya. Sebenarnya sih untuk di harga 1 jutaannya spesifikasi yang di bawah HP ini itu udah oke banget ya. Cuma dari packagingnya aja nih, ini nggak ada partisinya sama sekali, jadi berantakan banget ya. Tapi udahlah, yang penting kita dapetin aksesoris yang kalau kelihatan dari sini tuh terbilang lengkap. Kayak gini nih, ada batch garansinya 12+1 alias 13 bulan ya harusnya. Jadi setahun tambah 1 bulan. Lalu ada kepala charger juga, dan ini outputnya ya 18 watt ya guys untuk maksimalnya. Jadi kalian nggak perlu lagi beli travel charger yang support 18 watt. Dan ini kabel Type-C-nya juga udah ada ya. Ini dapat aksen yang warna orange juga. Ini kalau dulu itu aksen warna orange itu memang bener-bener buat yang fast charge aja, yang lebih tinggi dari 18 watt maksud saya guys ya. Tapi sekarang di 18 watt udah pakai yang aksen warna orange kayak gini. Dan selanjutnya di sini ada buku petunjuk penggunaan ya, kalau kalian ngerasa butuh kalian bisa baca-baca. Di sini juga ada kartu garansi lagi ya kayak gini, dan mungkin ada beberapa keterangan lokasi di mana aja untuk service centernya ya, car care kayak gitu kalian bisa cek. Dan ini kita masih dapetin satu buah soft case guys, ternyata jelly case kayak gitu ya, jadi bukan yang hard case. Ini enak sih, saya lebih setuju kalau dikasih soft case atau jelly case kayak gini ketimbang yang keras gitu ya, yang hard case gitu. Oke, jadi ini dia guys smartphone-nya, dan ini masih kebungkus plastik juga ya. Ada beberapa key selling point yang udah kita baca juga tadi. Sekarang kita langsung aja ya buat lihat smartphone-nya biar kalian nggak makin penasaran lagi. Ya, kita lihat untuk Magic Skin Blue-nya, dan wow guys, ini tekstur ternyata ya jadi nggak glossy loh. Berasa kayak kulit ya, jadi tapi bukan kulit sih, kayak gimana ya ngejelasinnya. Tapi ini punya tekstur guys, dan ini tuh ya memang nggak ninggalin bercak sidik jari. Cuman saya rasa kalau tangan kalian itu sering berminyak ya, kayak gitu, ini bakal gampang kotor. Ini coba kita kletek dulu ya stikernya.
Apakah gampang? Ya, masih ketinggalan. Kita buka lagi. Oke. Kita ada copot dan ini looks fullnya guys. Ini cakep sih warna Magic Skin Blue-nya ini, bener-bener saya suka banget. Untuk frame-nya dia plastik ya, kayak gini. Kelihatannya glowing-glowing gitu, tapi bukan metal. Dimana untuk di bagian atasnya ini nggak ada apa-apa guys, polos aja di sebelah kanannya. Ini ada tombol power dan ini udah menyatu sebagai fingerprint sensor. Jadi udah bener-bener kayak kerasa naik kelasnya gitu ya. 1,3 jutaan dulu tuh kalian temuin itu fingerprint sensor biasanya ada di belakang. Sekarang udah jadi satu sama tombol powernya. Ini tuh bisa dibilang jadi sebuah peningkatan yang paling bisa buat kasih kalian sesuatu yang lebih gitu di smartphone 1 jutaannya. Kemudian ada tombol volume up and down dan di bagian bawahnya ini ada satu buah lubang grill speaker, port charger USB Type-C dan lubang mikrofon, lalu ada jack audio 3,5 mm juga di sini dan ini dia untuk slot SIM tray-nya di sebelah kiri ya. Cuman ada ini aja dan kalau kita cek ini harusnya dia dedicated karena harusnya dia bisa di-expand lagi guys sampai nah kan, jadi triple slot ya. Jadi kalau kalian ngerasa kurang 64 GB nya ini bisa kalian tambahin memori micro SD up to 512 GB alias hampir setengah terabyte ya. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau ngerasa 64 GB memori internalnya ini ngerasa kurang. Dan untuk kameranya sendiri ini setupnya dual kamera ya. Jadi resolusi kamera utama tadi 16 megapiksel, ini kayaknya sih cuman QVGA aja ya, kayak depth sensor gitu. Lalu ada LED flash dan di bagian sini ada ketulis 16 megapiksel ya, kelihatan apa enggak saya nggak tahu. Dan di bagian depannya ini ada satu buah kamera selfie yang resolusinya tadi 8 megapiksel dan desainnya pakai water drop display. Oke, kita coba nyalain dulu smartphone ya kayak biasa guys. Nanti bakal saya coba install beberapa aplikasi, lalu setting-setting HP-nya, dan kalian jangan kemana-mana ya karena saya bakalan balik lagi. Yuk. Oke, jadi ini dia guys tampilan layar awal dari Tecno Spark 10C-nya. Jadi saya baru banget nih install beberapa aplikasi dan tentunya setting-setting smartphone-nya. Tapi sebelum nanti kita bahas untuk aplikasi yang saya install tadi, di sini saya mau tunjukin ke kalian dulu untuk respon dari fingerprint sensor atau fitur keamanannya guys. Yang menurut saya ini kalian bisa lihat sendiri, ini tuh ngebut banget, bahkan bisa dibilang dengan harga 1 jutaannya itu tergolong kecepatan guys. Kalau kalian lihat itu kayak ada jeda gitu, dia ini pakai animasinya aktif ya. Tapi kalau kalian nggak suka kerasa lama ya kalian bisa matiin aja animasinya. Dan untuk face unlocknya juga tergolong cepet guys. Kalian bisa lihat ya, ini dengan jarak yang cukup jauh. Oh sorry, ini ke tiang. Nah ini cepet nih ya, kalian bisa lihat tuh akurasinya bagus. Jadi nggak terlalu banyak delay. Kalau misalkan tangannya basah atau jempolnya basah, kalian bisa manfaatin ini. Dan kalau kondisi mata kalian merem, dia itu nggak bakal kebuka guys. Nah kan tidak ada wajah yang terdeteksi. Dan kalau misalkan kita melek, ini ya otomatis kebuka dan itu juga responnya bagus banget. Oke, jadi tadi saya udah install beberapa aplikasi ya guys, kayak AnTuTu Benchmark, Sensor Box, game PUBG Mobile, Real Drum, dan Multi Touch. Tapi sebelum saya buka aplikasinya, di sini saya mau tunjukin dulu ke kalian untuk versi softwarenya yang memang agak disayangkannya ya guys. Ini masih menggunakan versi Android 12 yang sampai detik ini saya belum tahu informasinya apakah ini akan mendapatkan upgrade ke Android 13 atau enggak. Dan iOS-nya juga bisa dibilang masih pakai yang versi yang lama banget, yaitu versi 8.6.0. Karena yang kalau nggak salah itu sekarang udah ada di versi 13-nya juga guys. Dan tadi sebelum saya install aplikasi ya, jadi benar-benar masih bersih banget sebelum connect ke jaringan internet juga. Di sini saya tadi udah screenshot untuk memori penyimpanan yang kalian bisa dapetin ya waktu pertama kali kalian nyalain HP-nya itu ada di sekitaran 10 GB yang terpakai. Jadi sisanya dari 64 itu ada sekitar 54 GB. Yang kalau dilihat di sini di bagian bawah untuk sistemnya dia akan memakan 9,8 GB sendiri. Jadi ya tergolong cukup banyak ya. Tapi ini tuh dengan fungsi fusi memorinya aktif ya guys. Kalau kita nggak salah coba ya. Di sini saya juga belum matiin. Kita coba sama-sama lihat. Karena kalau itu aktif dia akan memakan memori internal kalian sebanyak 4 GB guys. Coba ya kita coba lihat fitur spesial, fusi mem, dan
Ya, oh sorry, bukan 4 GB, tapi sebanyak 1 GB secara default ya. Berarti kalau misalkan dikurangin ini harusnya ya terpakainya sekitar 8 GB-an gitu ya untuk sistemnya. Oke, kalau gitu sekarang saya mau coba buka atau kasih lihat ke kalian untuk skor AnTuTu benchmark-nya guys. Dimana untuk skor AnTuTu benchmark dari HP ini adalah ya bisa dibilang cukup besar juga, yaitu 243 ribuan dengan detail skornya yang kayak gini. Nah, ini kalau ada merah-merah ini karena untuk 3D Bench-nya dia pakai yang versi Lite-nya guys. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya mau tunjukin untuk ke kalian untuk sensor-sensornya ini kalau kita lihat ya, bisa dibilang di harga 1 jutaannya itu tergolong lengkap guys ya. Jadi sensor cahaya ada, orientasi ada, sensor magnet ada, dan sensor giroskop pun juga ada. Yang sayang ini memang belum hardware tapi masih virtual gyro aja. Tapi nanti kita lihat ya apakah virtual gyronya ini bakalan delay banget atau enggak. Nanti kalian bisa lihat juga sama-sama ya, dan kalian bisa nilai sendiri juga guys. Oke, selanjutnya di sini saya mau buka untuk aplikasi multitoast tester ya, kita lihat ya. Ya kalau ini bisa 10 itu bagus banget ya, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Nah ya cuma 5 aja, dan ini wajar karena apalagi HP-nya cuma harga 1 jutaan doang. Dan yang berikutnya di sini kita coba mau main game real drum buat nunjukin ke kalian apakah layarnya ini delay kalau disentuh atau enggak ya. Tapi sebenarnya sih saya tadi udah coba dan memang agak sedikit delay guys kalau dipakai buat mainin game ini. Tapi kalau misalkan dipakai buat ngetik gitu sejauh ini tuh nggak ngerasain delaynya ya. Kalian bisa lihat dan bisa dengar sendiri. Ini kalau kita tap di bagian snare-nya yang paling kerasa ya. Kita coba. Nah ini masih normal, tapi kalau kita udah pakai 2 jari, tuh kerasanya kayak delay deh di bagian snare-nya. Jadi emang agak kurang responsif ya untuk sentuhan layarnya. Dan yang berikutnya di sini saya mau coba buka game PUBG Mobile buat ngasih tunjuk ke kalian gimana fitur giroskopnya itu bakalan berjalan ya, apakah delay atau enggak guys. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya guys, dan kalian bisa lihat sendiri ya untuk giroskopnya. Ini ya memang delay ya guys ya, cuman ya emang delay banget sih ini, nggak enak banget buat dipakai ya kalau misalkan kalian suka mainin game PUBG Mobile ini. Tapi kalau kita lihat untuk settingan grafisnya sendiri ini, kalian bisa lihat sendiri ya, dia bisa dapetin di SD High untuk tertingginya, dan smoothnya ada di smooth high, jadi bukan yang smooth ultra guys. Tapi ya oke lah ya, udah lumayan banget tadi 1,3 jutaannya atau 1,2 jutaannya, ini udah bisa dapetin settingan grafis yang di high-nya. Oke, kita coba main sebentar ya guys ya. Kita lihat seperti apa performanya, apakah oke atau enggak ya, walaupun saya nggak bakal lama main di sini. Kita lihat. Oke, nice ya. Kalau dipakai main game PUBG Mobile ini sih justru nggak terlalu berasa ya guys, ada kerasa delay gitu di layarnya, jadi responnya masih bagus, nggak kayak di game Real Drum tadi. Dan mungkin saya rasa kayak gitu dulu aja ya untuk tes game PUBG Mobile-nya, karena di awal saya mau tunjukin ke kalian doang soal giroskopnya yang memang ternyata delay guys. Oh ya, buat yang penasaran sama prosesornya ini tuh pakainya apa, dia ini pakai Uni SoC ya guys, atau Unisoc, versinya itu T606, yang kalau saya nggak salah itu tuh equal atau sama dengan chipsetnya MediaTek, yaitu Helio G80 atau Helio G85 gitu. Fabrikasinya juga dia masih yang versi lama, yaitu 12 nanometer, yang mungkin dari efisiensi daya memang agak kurang lah. Tapi dengan harga 1,2 jutaannya, dengan kapasitas baterai 5000 mAh-nya juga, saya rasa ini tuh udah cukup banget lah kalau misalkan dipakai untuk menunjang aktivitas kalian seharian gitu. Nah, kemudian di sini saya mau tunjukin ke kalian ya untuk aplikasi kameranya. Di sini kalau kita perhatikan untuk menu-menunya, ini kita coba buka ya. Sebentar, oke. Nah, di sini tuh ada beberapa fitur yang menurut saya cukup membantu ya, bakalan kepake lah kayak gitu. Kayak misalkan fitur dokumen, kemudian ada yang mode malam juga atau super malam, lalu ada mode panorama juga ada ya guys. Di sini kalian bisa lihat mode pro bahkan ada. Dan kalau kalian bisa lihat untuk videonya, dia perekaman videonya kalau kita lihat untuk yang bagian belakang atau kamera utamanya dia mentok di 1080p 30 fps aja. Ini memang agak sayang banget ya, karena biasanya tuh mereka bisa sanggup
sanggup di 2K-nya guys, tapi ini cuma mentok di 1080p 30 fps saja. Dan untuk kamera depannya kalau kita lihat dia juga sama ya, ternyata 1080p 30 fps aja, jadi nggak ada yang 2K-nya. Nah, untuk kalian yang penasaran sama hasil jepretan fotonya, nanti pastiin kalian nonton videonya sampai akhir ya, karena di akhir bakalan saya kasih beberapa sampel foto dari HP ini tentunya. Oh ya, masih ada satu hal lagi yang hampir aja saya kelupaan nih guys. Kayak yang saya sebut di awal video tadi ya, kalau Tecnospark 10C ini tuh udah punya fitur NFC. Jadi kalau kalian mau pakai buat top up saldo e-money atau mau cek-cek saldo e-money kalian, ini tuh udah bisa banget dan otomatis bakalan bikin kerja kalian itu bakalan lebih nyaman lagi. Jadi ya kalau misalkan kalian mau beli smartphone ini untuk menunjang usaha kalian, saya rasa memang ini smartphone yang wajib kalian beli. Tapi kalau untuk dipakai buat main game sih ya saya rasa masih perlu dibahas lagi, nanti saya bakal coba kasih atau saya share di video reviewnya. Oke, mungkin kayak gitu aja ya guys ya video unboxing kita soal HP ini. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan, tinggalin aja pertanyaan kalian di kolom komentar yang di bawah. Atau kalian mau langsung beli, untuk link pembeliannya seperti biasa bakalan saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Jadi kalian tinggal klik dan kalian tinggal beli aja. Oke, kalau gitu jangan lupa di like juga ya guys videonya, dan tentunya di share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi tentunya di video unboxing yang berikutnya. Tekno gila sih ini, cakep banget.